Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Pasti dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang SRA, yaitu Sekolah Ramah Anak. Adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan, serta mampu menjamin dan menghargai hak-hak anak seperti melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Sekolah ramah anak menjadi sangat penting, mengingat dalam sehari selama 8 jam anak berada di sekolah. Oleh karena itu, SMP Miftahul Huda Gogodeso mencanangkan diri sebagai sekolah ramah anak. Dan dengan ini, SMP Miftahul Huda Gogodeso ingin membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru tanpa kekerasan, menumbuhkan kepedulian orang dewasa, serta memenuhi hak dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, anti-bullying. Salah satu indikator dalam mewujudkan sekolah ramah anak adalah pendidikan anti-bullying. Sebenarnya, apa sih bullying itu? Bullying tidak hanya diartikan sebagai kekerasan fisik, tetapi juga bisa bermakna kekerasan psikis. Sehingga berkata-kata pun harus berhati-hati supaya tidak menyakiti, karena bisa saja itu dikategorikan sebagai bullying. Berikut ada tips-tips yang bisa menghindarkan diri kita dari sikap membuli. Yang pertama, saling memahami perasaan orang lain. Belajar memahami perasaan orang lain akan membuat kita lebih berempati kepada mereka. Kita tidak akan sok tahu terhadap kehidupan mereka. Kita akan lebih banyak menyediakan diri untuk mendengarkan mereka tanpa menghakimi. Yang kedua, lakukan kegiatan positif bersama. Tidak sulit rasanya untuk menjauh dari sifat bullying. Kita bisa melakukan banyak hal kegiatan positif bersama, melakukan banyak hal seru sampai hal produktif dengan teman-teman. Kita harus saling terbuka dan saling menjaga kepercayaan. Menjadi pendengar dari kisah seseorang juga bisa menjadi pelajaran untuk diri kita loh. Yang ketiga, dengarkan semua ucapan baik. Agar kita terhindar dari sikap perbuatan buruk, tentu saja kita harus sering mendengar kata-kata baik. Kita harus lebih banyak mendengar dan membicarakan hal baik, tentu saja supaya tidak mudah terprovokasi dan melakukan hal buruk kepada orang lain. Yang keempat, bayangkan jika kamu di posisi mereka. Sebelum melakukan hal buruk, pernahkah kamu mencoba memikirkan lebih dahulu bagaimana rasanya menjadi mereka? Kita mungkin tidak menyadari bahwa sikap membuli kita kepada orang lain sungguh membuat bekas luka yang teramat dalam. Kita bisa saja menganggap itu hanya sebagai bercanda dan tidak benar-benar kita tujukan kepada mereka. Namun, jika kita mau mencoba sebentar saja, membayangkan rasanya jadi mereka yang kita bully, maka semua itu tidak akan pernah kita lakukan. Ya, menyadari sejak dini jauh lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Selain itu, kita juga bisa berpeluang menjadi korban bullying. Nah, berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat membantu kita untuk bisa terhindar dari bullying. Yang pertama, kita harus memiliki rasa percaya diri dan tidak rendah diri. Yang kedua, berani mengutarakan jika mengalami tindakan bullying. Yang ketiga, laporkan kepada pihak yang berwenang jika mengalami bullying. Yang keempat, ceritakan kepada orang tua atau orang terdekat jika mengalami bullying. Yang kelima, berbagi pengalaman bersama teman kamu yang pernah mengalami bullying. Hal ini dapat membantu kamu dan temanmu untuk bisa bersama-sama bangkit dan berbagi pengalaman untuk mengatasi masalah bullying. Yang ketiga, pendidikan anti-vandalisme. Selanjutnya, terkait sekolah ramah anak, lingkungan sekolah juga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan anti-vandalisme untuk seluruh warga sekolah. Tahukah kalian apa itu vandalisme? Yap, betul. Vandalisme itu perbuatan merusak yang dilakukan terhadap fasilitas umum. Nah, bisa berupa mencoret-coret, memukul, dan perilaku lainnya yang membuat fasilitas umum di sekolah kalian rusak atau berubah bentuknya. Hal ini harus sangat diwaspadai dan dikontrol. Kalau hal ini dilakukan di luar sekolah, tentu akan sangat merugikan masyarakat. Kalian juga bisa dihukum karena vandalisme ini. Bahkan orang tua kalian juga akan dipanggil dan ikut dimintai pertanggungjawaban atas perilaku kalian.
Agar kita terhindar dari sikap vandalisme, kita harus mampu menghormati hak orang lain. Jika itu adalah barang milik umum, maka kalian harus bisa menjaganya, bebas dari coretan maupun kerusakan lainnya. Jika kalian sampai melihat seseorang merusak atau melakukan aksi vandalisme dalam bentuk apapun terhadap suatu fasilitas umum, tegur dan laporkan pada pihak yang berwenang. Semua ini untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Sekian pemaparan Sekolah Ramah Anak dan Pendidikan Anti Vandalisme. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.